Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansor Palahi, NIM 2101301009 dari TI kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem Linux, modul pertemuan 17. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu melakukan keamanan sistem pada Linux, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan ini untuk software-software itu. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas, schedule teks antara muka user, GUI dan CLI atau CLI. Lalu keamanan pada sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh yang tak diotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, external security. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Lalu ada keamanan interface pemakai user atau user interface security. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program yang disimpan. Lalu ada keamanan internal security. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah keamanan. Pada keamanan terdapat 2 masalah yang penting, yaitu masalah pertama ada kehilangan data loss, dapat disebabkan karena bencana, kebakaran, banjir, gempa, perang, kerusuhan atau binatang. Lalu kesalahan perangkat keras yang perangkat lunak, ketidakberfungsian pemproses disk atau tipe tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, kesalahan program atau bugs. Yang ketiga ada kesalahan atau kelainan manusia, kesalahan pemasukan data, pemasangan tipe disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tipe kehilangan data. Dapat dibatasi dengan mengolah beberapa backup ditempatkan dari yang online atau bisa dari yang offline. Masalah kedua, penyusup, terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang membaca, dan yang tidak diotorisasi, yaitu penyusup aktif yang mengubah data yang diotorisasi. Ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem operasi sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer direktori 3 spek, yaitu 1. Kerahasiaan. Sekali adalah keterjaminan bahwa informasi sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak diotorisasi dan modifikasi tanpa menjaga konsistensi dan keutuhan data sistem. Yang kedua ada integrasi, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Yang kedua kestabilan, availability, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi dan diperlukan. Yang terakhir ada keamanan sistem operasi Linux. Yang pertama ada amount pemakai, user account, kekuasaan dalam mengadministrasi sistem secara keseluruhan berbeda dalam satu account, yakni root. Dengan root bisa mengontrol sistem, file, user, sumber daya, device, bahkan akses jaringan. Model directory memudahkan administrator dalam mengenamai sistem. Jika ada satu user melanggar aturan, root bisa membuat akun beku tanpa mengganggu yang lain. Aturan mengatur siapa saja yang boleh mengakses suatu file, memberikan hak khusus pada user-user tertentu. Setiap user diatur pula di lingkungan di mana dia boleh main sepuasnya, cuma melihat-lihat, atau ini memberikan keuntungan bagi pemakai maupun sistem. Yang kedua ada kontrol akses secara dikresi, directory access control. Setiap pemakai Linux memiliki akun sendiri yang masing-masing dibedakan dengan username dan password. Setiap file memiliki atribut kepemilikan, grup, dan user umum.
Setiap file bisa diberikan atribut tertentu sehingga hanya dapat dibaca atau dieksekusi oleh pemiliknya saja. Pembahasan ketat ini dinamakan Directory Access Control (DAC). Hal ini pula dapat menyebabkan virus jarang ditemui atau jarang tersebar di Linux, sebab virus biasanya menulis file ke dalam sistem. Dengan DAC, virus hanya mempengaruhi pada file-file yang dimiliki oleh salah satu user saja yang mengeksekusi virus tersebut, sedangkan sistem file sendiri tidak tersentuh. Yang ketiga, ada kontrol akses jaringan. Linux dapat memilih komputer mana saja yang dapat mengaksesnya. Pembatasan antar jaringan ini dinamakan New Access Control. Hal ini mengontrol akses ini dinamakan firewall. Lalu yang keempat ada enkripsi. Enkripsi adalah proses pengacakan data yang dapat dibaca oleh pihak lain. Pada kebanyakan proses enkripsi harus menyertakan kunci sehingga dapat dienkripsi dapat didekripsikan kembali. Ilmu yang mempelajari teknik enkripsi disebut kriptografi. Login. Linux memiliki fasilitas login yang sangat komprehensif. Login adalah proses di mana sebuah sistem operasi atau sistem aplikasi merekam setiap kejadian, menyimpan rekaman tersebut untuk dapat dianalisa di kemudian hari. Kejadian ini yang direkam ini bisa saja menyangkutkan sistem operasi atau khusus program-program tertentu saja. Yang keenam ada deklarasi penyusun. Dep, aktivitas mendeteksi penyusupan secara cepat dan membangun program khusus secara otomatis yang disebut System Declaration System. Tipe dasar IDS ada Roulette Based System, mencatat lalu lintas data jika sesuai dengan database dari tanda penyusupan yang telah dikenal, maka langsung dikategorikan penyusupan. Pendekatan Rules-Based System pertama ada premonitory, yaitu pencegahan. IDS akan memperhatikan semua lalu lintas jaringan dan langsung bertindak jika dicurigai penyusupan. Yang kedua ada reactionary atau reaksi. IDS hanya mengganti file log saja. Yang kedua dari tipe IDS ada adaptive system. Penerapan expert sistem dapat mengganti lalu lintas jaringan deteksi penyusupan, intrusion, detection. Yang terakhir ada program IDS, ada CHKTMP, program mengecekkan terhadap entry kosong, ada TCP logd, program pendeteksi sistem scan, cell scan, scanning yang dilakukan tanpa membuat sesi TCP, ada host entry, program pendeteksi login anomali perilaku aneh, behavior perilaku aneh, atau time anomalies, anomali waktu, dan local anomaly. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.